Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renaldi sebagai guru matematika. Pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari masih di bilangan, melanjutkan dari yang ini, dari halaman 8. Dari sini kelipatan dan faktor, pangkat dan akar bilangan bulat, sampai dengan operasi hitung campuran pada bilangan bulat, penggunaan operasi hitung bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya langsung membahas latihannya. Nomor 1, dengan menggunakan sifat asosiatif dan komutatif, hitunglah hasilnya. Yang A, 25 kali 16 kali minus atau negatif 4. Asosiatif dan komutatif ini ada di pertemuan kemarin ya. Yang ini nih. Komutatif, asosiatif, distributif. Ada di sini di halaman 7. Nah, jadi saya sudah salin seperti biasa biar cepat waktunya ya, biar nggak habisin kuota kalian. Jadi untuk perhitungannya kita buat, karena ini ada 3, jadi di sini saya menggunakan asosiatif, sifat asosiatif, karena ada 3 bilangan A, B, C. Yang A, B, dan C. Jadi di sini saya buat kurung dari sini dan ini. Bisa juga dibalik 16 dengan negatif 4. Nah gitu. Saya biasanya kalau ngambil kurungan itu lebih dari kiri gitu. Dari kiri dulu baru ke kanan. Langsung dihitung. 25 kali 16 itu hasil 400. Negatif 4-nya turun karena belum dihitung. Setelah itu dihitung 400 kali negatif 4 sama dengan 1600. Nah, yang 2 ini namanya sifat komutatif. Sifat komutatif itu A kali B. Jadi bisa dibalik, ini di depan, ini di belakang. Sama aja, hasilnya akan sama aja. Selanjutnya bahas nomor 2. Hitunglah pembagian bilangan berikut. Yang saya yang A ya. Seperti biasa, caranya itu buat kayak bentuk akar atau bentuk atap rumah lah ya, atap rumah setengah. Gini dan gini. Gini dan gini. Lalu yang 4-nya ini di depannya. Yang 348 di dalam. Ya, setelah itu dari angka depan ya, atau bilangan depan nih, 3 dibagi 4 kan gak bisa. Jadi kita ngambil angka selanjutnya, jadi 2 gitu. 34. Nah, 34 ini kan bisa dibagi 4. Jadi 4 kali berapa yang mendekati nilai 34. Hasilnya kan pasti 4 kali 8 kan. 4 kali 8 itu 32. Nah, di sini 32 tulis. 8-nya taruh atas. 8-nya taruh atas. Terus dikurang. Setelah dikurang, 4 dikurang 2 kan 2. 3-nya nggak usah dihitung, pasti udah 0. Dan 0 itu nggak usah ditulis lagi. 8 yang ini nih turun. Nah, 28 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya itu mendekati 28 atau sama dengan 28. Hasilnya kan pasti 4 kali 7. 4 kali 7 itu 28. Nah, 28-nya taruh bawah sini, dikurangi 0. Hasilnya 87. Ini. Nah, kita akan membahas yang yang ini. Hitunglah nilai dari 8 kuadrat.
2 itu 2 pangkat yang di atas kecil ini artinya kuadrat atau bisa juga pangkat 2 gitu. Kuadrat itu pangkat 2 artinya. Istilah matematikanya. Caranya ini 8 kuadrat. Kuadrat itu bilangan pokok yang sebanyak n. N-nya itu maksudnya dari pangkat ini. Karena di sini pangkatnya 2 berarti 8-nya 2 kali. Kalau di sini pangkatnya 3 berarti pangkatnya 3 kali. Angkanya 3 kali. Misalkan ini pangkatnya 3 berarti 8-nya ada 3. 3 gitu. 8. Kalau 4 pangkatnya berarti 8-nya ada 4 kali. 8. Karena di sini disuruh ya 2, berarti ya 2 aja. 8 kali 8 hasilnya 64. Selanjutnya ini soal cerita ya. Kalian harus teliti sih membacanya, sama jangan keliru dengan pernyataan yang ada di soal ini. Oke, saya bacakan. Pada ujian penerimaan siswa baru diberikan aturan bahwa setiap soal yang dijawab dengan benar mendapat skor 3, jika salah mendapat skor minus 2 atau negatif 2, dan jika tidak dijawab mendapat skor minus 1 atau negatif 1. Jika terdapat 50 soal, 35 dijawab dengan benar, 11 dijawab salah, dan sisanya tidak dijawab. Berapa skor yang diperoleh? Nah, gitu. Berarti ada sisanya yang belum dijawab dan di sini belum diketahui. Maka kita akan mencari tahu dulu. Di sini saya sudah menyalinnya. Yang pertama itu kan benarnya 3 nih. Benar mendapat 3, skornya benar mendapat 3. Kalau salah mendapat negatif 2. Jika tidak diisi negatif 1. Nah, si dia ini, kita sebut aja ya, dia menjawab 35 benar dari 50 soal. Jadi kita tulis 35 sama dengan benar, atau benar sama dengan 35 gitu. Balik aja nggak apa-apa. Terus selanjutnya dia salah nih, jawabnya salah 11. Tulis lagi 11 sama dengan salah, atau salah sama dengan 11. Nah, yang sisanya tidak dijawab ini belum diketahui. Dari ini kan kita tidak ketahui itu dia dapat yang belum dijawab itu berapa. Nah, cara ngetahuinya dari 50 soal, 50 nih kan 50 soal dikurang 35, yang ini 35 hasilnya 15, ya kan. Nah, terus ada yang ini 11, tulis lagi dikurang 11 sama dengan 4. Nah, ini jawabannya. Yang belum dijawab itu adalah 4, yang ini 4 tidak dijawab. Selanjutnya yang ditanyakan itu skor yang diperoleh. Berapakah skor yang diperoleh? Nah, untuk menjawabnya ini kita buat bentuk asosiatif. Bisa juga komutatif. Nah, dari sini saya buat buka kurung atau tutup kurung gitu, biar mempermudah cara ngitungnya. Gimana sih cara ngitungnya? Karena di sini sudah diketahui semua, caranya itu 35 dikali 3. Itu dapat dari mana? Dari sini. Yang benar dengan yang benar. Ya, yang benar dengan yang benar dikali. Terus ditambah yang salah dengan yang salah. Yang salah 11, negatif 2, ini yang salah, ini skor salahnya. Yang 4 nih, yang tidak dijawab. Dengan yang tidak dijawab itu dapat skor negatif 1. Nah, sudah
tulis kayak gini, tinggal dihitung yang di dalam kurung. 35 kali 3 sama dengan 105. 11 kali negatif 2 sama dengan minus 22. 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4. Terus kita buat lagi sama dengan, karena ini positif dengan negatif, artinya positif dikali negatif sama dengan negatif, karena positif kalah. Jadi ditulisnya negatif 22 atau 105 dikurang 22. Yang ini juga sama, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Bisa ditulis kayak gini. Hasilnya setelah dijumlah atau dihitung mendapat 79. Selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas nomor 5. Nah, di sini itu soalnya adalah cerita. Nah, kalian di sini harus teliti membacanya. Jadi, Bu Rahma memiliki sembako yang terdiri dari 24 kg beras, 48 kg gandum, dan 64 kg gula pasir. Sembako tersebut akan diberikan kepada tetangganya dengan jumlah yang sama banyak. Berapa tetangga terbanyak yang memperoleh sembako tersebut? Nah, di sini itu kalian menggunakan rumus faktor KPK, FPB. Menggunakan FPB. Karena di sini tuh soalnya paling banyak gitu, paling banyak. Nah, di sini saya membuat yang namanya diagram pohon ya. Diagram pohon. Yang pertama itu biar kalian tidak bingung, buat dulu diketahui. Diketahuinya itu tadi kan 24 kg beras yang ada di soal, 48 kg gandum, 64 kg gula pasir. Nah, yang ditanya juga kalian tulis lagi gitu, yang ada di buku LKS-nya. Yang ditanyakan ini, berapa tetangga terbanyak yang memperoleh sembako tersebut? Nah, kalian cari menggunakan diagram pohon ini biar gampang. Caranya itu yang ini 24 diturunin 24, cari pembagi yang paling kecil, mulai dari 2, jangan dari 1 malah nggak bisa, karena nilai asli dibagi 1 bakal dapat nilai aslinya, tidak bakal bisa dibagi. Jadi mulainya dari pembagi nilainya itu 2, kalau nggak bisa 3, 4 dan selanjutnya. Karena di sini bisa dibagi 2, 24 dibagi 2 kan 12. 12 dibagi 2 26, 6. 6 dibagi 2 dan 3 gitu. 6 dibagi 2 kan 3. Jadi tulis 3. Udah sampai sini clear. Nggak usah dibagi lagi 3 bagi 3, nggak usah. Karena di sini sudah selesai. Selanjutnya kita tulis di sini 2-nya ada berapa? 1 2 3. Berarti 2 pangkat 3. Kan ada satu lagi nih yang ini nomor 3. Atau nilainya 3, kalian kalikan. 2 pangkat 3 dikali 3, tulisnya gitu. Atau titik boleh, simbolnya. Titik ini bisa disebut kali. Selanjutnya kita masukkan yang nilai 48. 48 dihitung lagi, 48 dibagi 2 kan bisa. Jadi ditulis 48 dibagi 2 sama dengan 24. 24 bagi 2 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, dan sampai sini sama kayak tadi. Kita cari yang nilainya sama. Yang di sebelah kiri ya yang dicarinya ya. Bukan yang di kanan. Yang di kanan nggak dihitung kecuali yang paling bawah. Jadi kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang 2, berarti 2 pangkat 4 dikali 3 ya. Nah, selanjutnya itu yang 64. 64 itu sama kayak yang tadi. 64 dibagi 2 bisa. Jadi hasilnya 32. 32 dibagi 2 sama dengan 16.
16 bagi 2 sama dengan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena ini hasilnya 2, 2, 2, 2, 2, 2 semua, jadi tinggal dipangkatkan, dihitung dulu tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6 gitu. Nah, selanjutnya kita mencari faktorisasinya. Faktorisasinya itu karena ini FPB ya, FPB. Faktor persekutuan terbesar. Nah, kita tulis dulu 24, 48, 64 yang ini. Kita tulis di bawah. Faktorisasi besar, cari yang paling banyak muncul angkanya. Yang besar nih, yang terbesar maksudnya FPB. Cari yang paling banyak muncul angkanya. Lalu pilih nilai yang terkecil. Untuk FPB itu cari nilai yang terkecil. Seperti di sini. Cari yang banyak tapi yang terkecil. Yang sering muncul tapi yang terkecil. Berarti nilai 2 kan. 2. Ini 2. 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 6. Berarti yang terkecil itu 2 pangkat 3 kan. Sisanya ini besar, 2 pangkat 6, 2 pangkat 4 gitu. Berarti ini kita turunin, kita bawa ke sini. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Karena ini pangkat 3, berarti 2-nya 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi yang ditanyakan itu berapa tetangga terbanyak yang memperoleh sembako tersebut. Karena sudah dihitung ada 8, maka ada 8 tetangga. Jadi untuk tugas kalian itu kalian ngerjakan yang nomor 1, yang B, C, dan D. B, C, D. Nomor 2, B, C, D, E, F. Oke? Yang A nggak usah, yang A nggak usah. Nomor 3, B, C, D, E, F. Berarti yang nomor 1, 2, 3, yang A tidak usah. Sisanya kalian kerjakan. Yang 4 dan 5 tidak usah dikerjakan karena sudah dibahas. Jadi kalian kerjakan nomor 1, 2, 3 yang bagian selain A. Karena A sudah dikerjakan. Cukup sekian dari penjelasan pada pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Jika tidak mengerti atau belum paham, bisa tanyakan langsung ke saya, jangan malu-malu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.